Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 yang beranggotakan Dia Pujianti dengan NIM 195221162 dan Tiara Amelia Putri dengan NIM 195221169. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas mengenai materi manajemen audit. Berikut adalah penjelasannya. Untuk yang pertama, pengertian manajemen audit. Manajemen audit disebut juga dengan operasional audit. Financial audit, sistem audit adalah suatu pemeriksaan terhadap kegiatan operasional yang telah ditentukan oleh manajemen untuk mengetahui apakah kegiatan operasi tersebut sudah dilakukan secara efektif, efisien, dan ekonomis. Tujuan umum dari manajemen audit adalah yang pertama, untuk menilai kinerja atau performance dari manajemen dan berbagai fungsi dalam perusahaan. Yang kedua, menilai apakah berbagai sumber daya, manusia, mesin, dana, harta, dan lainnya yang dimiliki perusahaan telah digunakan secara efisien dan ekonomis. Tujuan yang ketiga, menilai efektivitas perusahaan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan oleh top manajemen. Tujuan yang keempat, dapat memberikan rekomendasi kepada top manajemen untuk memperbaiki kelemahan-kelemahan yang terdapat dalam penerapan pengendalian internal. Audit prosedur yang dilakukan dalam suatu manajemen audit tidak sesuai dengan audit prosedur yang dilakukan dalam suatu general audit, karena ditekankan kepada evaluasi terhadap kegiatan usaha perusahaan. Biasanya audit prosedur yang dilakukan mencakup berikut ini. Yang pertama, prosedur peralatan analis. Yang kedua, evaluasi atas manajemen kontrol sistem yang terdapat di perusahaan. Yang ketiga, compliance test atau pengujian ketetapan. Selanjutnya, perbandingan antara manajemen audit dan finansial atau general audit. Untuk manajemen audit, yang pertama, bisa dilakukan oleh internal auditor atau manajemen konsultan. Selain itu, di Indonesia manajemen audit juga bisa dilakukan oleh BPKP dan BPK. Yang kedua, pada akhir pemeriksaan auditor memberikan laporan kepada manajemen berupa temuan-temuan audit mengenai efektivitas sistem pengendalian manajemen apabila kegiatan operasi perusahaan sudah dijalankan secara efisien, ekonomis, dan efektif, beserta saran-saran untuk memperbaiki kelemahan-kelemahan yang ditemukan selama pelaksanaan manajemen audit. Untuk financial audit, yang pertama harus disimpan oleh seorang register akuntan dari sebuah kantor akuntan publik. Yang kedua, pada akhir pemeriksaan auditor harus memberikan pendapat mengenai kewajaran laporan keuangan yang telah disusun manajemen. Selain itu, memberikan manajemen letter yang memberitahukan kepada manajemen mengenai kelemahan-kelemahan dalam pengendalian internal dan saran-saran perbaikan. Yang ketiga, dilakukan secara rutin atau setiap bulan. Untuk perbandingan lain manajemen audit dan financial audit, yakni untuk manajemen audit yang pertama, biasanya dilakukan jika manajemen merasakan adanya kebutuhan. Misalnya, jika laba terus menurun, biaya terus meningkat, terasa banyak terjadi pemborosan, tujuan perusahaan yang sudah ditentukan tidak tercapai. Yang kedua, Ikatan Akuntansi Indonesia belum menyusun standar pemeriksaan untuk manajemen audit. Namun, BPKP dan BPK sudah memiliki pedoman manajemen audit. Di Amerika, pedoman pemeriksaan disusun oleh GOA atau Government Audit Official. Yang ketiga, kriteria dalam suatu manajemen audit bisa berupa kebijakan yang ditentukan manajemen, peraturan pemerintah, peraturan asosiasi, dan lain-lain. Sedangkan untuk financial audit, yang pertama dilakukan secara rutin, yang kedua pemeriksaan dilakukan dengan berpedoman pada standar profesional akuntansi publik yang disusun oleh Ikatan Akuntansi Indonesia. Yang ketiga, kriteria dalam financial audit sudah jelas, yaitu ETAP atau PSAK atau IFRS. Selanjutnya,
Beberapa persamaan antara manajemen audit dan financial audit. Yang pertama, manajemen auditor maupun financial auditor haruslah independen. Yang kedua, manajemen dan financial auditor harus mengumpulkan bukti-bukti yang cukup dan kompeten untuk mendukung opininya. Yang ketiga, pelaksanaan audit harus dipimpin dan disupervisi oleh orang yang mempunyai pengalaman yang cukup di bidang audit serta mempunyai latar belakang pendidikan akuntansi. Yang keempat, manajemen auditor dan financial auditor harus mendokumentasikan audit prosedur yang dilakukan, bukti-bukti yang dikumpulkan dan temuan-temuan audit dalam kertas kerja pemeriksaan dengan rapi dan disusun secara sistematis. Yang ketiga, tahapan dalam pelaksanaan manajemen audit. Tahapan dalam manajemen audit menurut Leo Herbert tahun 1979 terdiri atas yang pertama, preliminary survey. Tujuan dari preliminary survey adalah untuk mendapatkan informasi umum dan latar belakang dalam waktu yang relatif singkat mengenai semua aspek dari organisasi, kegiatan, atau program atau sistem yang dipertimbangkan untuk diperiksa, agar dapat diperoleh pengetahuan atau gambaran yang memadai mengenai objek pemeriksaan umum dan latar belakang yang diperlukan, misalnya untuk organisasi, untuk suatu aktivitas, untuk suatu program. Yang kedua, ada review and testing of management control system. Tujuan dari review and testing of management control system adalah yang pertama untuk mendapatkan bukti-bukti mengenai kegiatan elemen dari tematif audit objektif dengan melakukan pengetesan terhadap transaksi-transaksi perusahaan yang berkaitan dengan sistem pengendalian manajemen. Yang kedua, untuk memastikan bahwa bukti-bukti yang diperoleh dari perusahaan adalah kompeten jika auditor diperluas ke dalam detail examination atau pemeriksaan secara rinci. Untuk yang ketiga, detail examination. Dalam tahap ini, auditor harus mengumpulkan bukti-bukti yang cukup, kompeten, material, dan relevan untuk dapat menentukan tindakan-tindakan apa saja yang dilakukan manajemen dan pegawai perusahaan yang merupakan penyimpangan terhadap kriteria dalam form auditor objektif dan bagaimana efek dari penyimpangan tersebut dan besar kecilnya efek tersebut yang menimbulkan kerugian bagi perusahaan. Yang keempat, report development. Temuan audit harus dilengkapi dengan kesimpulan dan saran harus direview oleh auditor manager sebelum didiskusikan dengan audit. Komentar dari audit mengenai apa yang disajikan dalam konsep laporan harus diperoleh sebaiknya secara tertulis. Audit bisa saja berbeda pendapat mengenai temuan dan perbedaan pendapat harus dicantumkan dalam laporan audit. Selanjutnya adalah audit objektif dalam manajemen audit. Setelah melakukan preliminary survey, auditor harus menentukan tentative audit objektifnya, kemudian melakukan review and testing of management control system untuk memastikan apakah tentative audit objektif atau tujuan pemeriksaan yang bersifat sementara dapat dijadikan firm audit objektif atau tujuan pemeriksaan yang pasti. Jika ternyata tentative audit objektif tidak dapat dijadikan firm audit objektif, misalnya karena tidak didukung oleh bukti-bukti yang kompeten, maka auditor harus menentukan atau mencari tentative audit objektif yang lain. Audit objektif dalam manajemen audit mencangkup 3 elemen, yaitu kriteria, causes, dan efek. Kriteria merupakan standar yang harus dipatuhi oleh setiap bagian dalam perusahaan. Standar bisa berupa kebijakan yang telah ditetapkan manajemen, kebijakan perusahaan sejenis atau kebijakan industri, dan peraturan pemerintah. Causes adalah tindakan-tindakan yang dilakukan manajemen atau pegawai perusahaan, termasuk tindakan-tindakan yang seharusnya dilakukan untuk memenuhi kriteria tetapi tidak dilakukan oleh manajemen atau pegawai perusahaan. Dengan kata lain, causes adalah tindakan-tindakan yang menyimpang dari standar yang berlaku. Yang terakhir adalah efek, adalah tindakan atau akibat dari tindakan-tindakan yang menyimpang dari standar yang berlaku.
Selanjutnya adalah aplikasi manajemen audit untuk meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan ekonomis atau penghematan. Tujuan utama manajemen audit adalah untuk menilai performance, manajemen, dan fungsi-fungsi dalam perusahaan, terutama efektivitas, efisiensi, dan kehematan atau ekonomik dari kegiatan usaha perusahaan. Berikut ini adalah pengertian efektivitas, efisiensi, dan ekonomis menurut Hans Kartika Hadi. Yang pertama adalah efektivitas, yang dimaksud bahwa produk akhir suatu kegiatan operasi telah mencapai tujuannya baik ditinjau dari segi kualitas hasil kerja, kuantitas hasil kerja maupun batas waktu yang ditargetkan. Kemudian kehematan atau ekonomis berarti cara penggunaan suatu barang atau hal secara berhati-hati dan bijak atau prudent agar diperoleh hasil yang terbaik. Kemudian efisiensi berarti bertindak dengan cara yang dapat meminimalisasi kerugian atau pemborosan sumber daya dalam melaksanakan atau menghasilkan sesuatu. Selanjutnya adalah fungsi-fungsi yang perlu diperiksa oleh manajemen auditor. Yang pertama adalah fungsi pemasaran atau marketing. Jika program yang ditetapkan untuk bagian marketing tidak bisa dicapai dan budget yang ditetapkan tidak bisa dipenuhi, berarti fungsi marketing tidak berjalan efektif. Misalnya, marketing share perusahaan tidak bisa ditingkatkan sesuai rencana. Hal ini disebabkan antara lain karena market research tidak berjalan sesuai rencana, market intelligence system sudah out of date, training untuk bagian marketing tidak berjalan, dan turn off staff bagian marketing selalu tinggi. Kemudian yang kedua, fungsi penjualan atau sales. Jika penjualan dalam kuantitas maupun dalam nilai rupiah menurun, beberapa penyebabnya adalah kurang gencarnya promosi dan advertensi, kemudian kurang giatnya bagian penjualan melakukan penetrasi pasar, turunnya mutu produk perusahaan sehingga kurang bisa bersaing dengan produk dari pesaing. Yang ketiga adalah fungsi produksi. Perlu diperiksa apakah terjadi pemborosan dalam fungsi produksi yang dapat terlihat dari beberapa hal, seperti menumpuknya bahan baku atau terganggunya jadwal produksi karena pemesanan barang tidak memperhatikan iron stock dan EOQ. Kemudian banyaknya hasil produksi yang rusak atau dikembalikan langganan karena rendahnya pengendalian mutu. Kemudian yang terakhir, mesin-mesin dan aset lainnya tidak terawat dengan baik atau terjadi idle capacity. Kemudian yang keempat adalah fungsi personalia. Perlu diperiksa apakah yang pertama, rekrutmen pegawai dilakukan melalui seleksi yang ketat, sehingga hanya calon pegawai yang memenuhi syarat yang diterima. Kemudian, penempatan pegawai dilakukan sesuai dengan latar belakang pendidikan dan pengalaman kerja yang sesuai. Yang terakhir, terdapat reward system yang baik. Yang kelima, fungsi keuangan. Perlu diperiksa apakah likuiditas perusahaan cukup baik, dana yang dimiliki perusahaan dikelola dengan baik, misalnya jika ada dana berlebih dibelikan surat berharga atau didepositokan, kemudian piutang perusahaan dapat ditagih dengan lancar. Kemudian, program audit dalam manajemen audit. Dalam pelaksanaan manajemen audit, auditor lebih banyak menggunakan audit program dalam bentuk kuesioner. Kuesioner tersebut dikelompokkan untuk masing-masing fungsi yang terdapat dalam perusahaan. Dari jawaban-jawaban kuesioner tersebut, setelah dikonfirmasi dengan pengecekan di lapangan dan pemeriksaan bukti-bukti secara sampling dan diskusi dengan bagian yang terkait, auditor bisa menyimpulkan mengenai efektivitas, efisiensi, dan keekonomisan dari kegiatan masing-masing fungsi dalam perusahaan. Kemudian yang terakhir adalah laporan mengenai manajemen audit. Dalam melaksanakan manajemen audit, auditor biasanya menemukan deficiency findings yang merupakan major deficiency findings maupun minor deficiency findings. Findings atau temuan-temuan tersebut dicatat dalam list of findings yang nantinya akan ditelaah dan dipilih oleh audit supervisor untuk dimasukkan dalam laporan manajemen audit. Laporan manajemen audit berisi temuan-temuan dan saran-saran perbaikan untuk menghasilkan efisiensi, efektivitas, dan keekonomisan dari kegiatan operasi perusahaan dan komentar manajemen mengenai temuan-temuan dan saran-saran tersebut. Mungkin cukup sekian yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.